tidak ada satupun yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Maka sekarang siapapun di antara kita yang dititipkan rasa cinta, maka cintailah seseorang itu karena Allah. Karena ketika engkau mencintainya karena Allah, engkau akan dibuat lebih tenang dalam perasaan cinta itu. Tapi kalau engkau mencintai seseorang hanya karena orang yang kamu cintai, maka biasanya engkau akan dibuat sakit hati dengan keadaan rasa yang kau miliki itu. Maka cinta karena Allah. Dan kalaupun hari ini ada yang menyakiti kita, dan kalaupun malam ini ada yang pernah menggores luka di hati kita, yakin ada Allah yang mencintai kita itu. Maka yang pertama, yakinlah tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Makanya dalam hidup jangan sibuk mencari penilaian manusia, capek. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Kita berbuat sesuatu ingin disukai sama orang, ya Rob, capek. Dan akan ada orang yang melihat kita dengan sebelah mata. Makanya satu kali ada kisah, Luqmanul Hakim itu pernah berjalan dengan anaknya naik himar. Ya, dikisahkan Luqmanul Hakim itu menunggangi himar dengan anaknya dua-duanya, ditunggangi. Pas lagi ditunggangi ada yang komen. Apa komennya? Kasihan ya, himar kecil dinaikin sama dua orang gitu. Kata Luqman, "Nak, gantian sekarang mah, kamu yang naik, bapak yang turun." Ada yang komen atau tidak? Ada. Apa komennya? Kata orang teh, dasar anak durhaka, nggak sopan sama orang tua malah turun, anaknya malah naik. Kata Luqman, nah gantian, sekarang bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komen lagi? Ada. Apa yang komennya? Kata yang komen tuh, bapak nggak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah naik. Kata Luqman, nah turun dua-duanya, dituntun himarnya sama dua orang. Ada yang komen lagi? Ada. Kata orang teh, dasar orang gila katanya, punya himar bukannya dipakai malah dituntun dua orang begitu. It's a life, itulah hidup. Selalu akan ada aja orang yang menilai kita dengan penilaian yang berbeda. Makanya sering Ahilman bilang, ada yang sering berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen, ya gitu. Makanya teman-teman ANP, taklim, apalagi public figure, ya artis, teman-teman di sini, ya jangan baperan dengan komen gitu kan, udah biasa tuh, emang teman-teman mah emang diciptakan buat dikomen kan. Dan memang ada untuk dikomen, ya sudah tuh, emang itu pilihan risiko kita. Terus gimana Ustadz? Ya jalan aja terus. Makanya tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Ya kecuali Allah. Maka jangan sibuklah pengen dipuji sama orang, capek. Pengen dipuji sama Allah aja. Kalau dipuji sama orang mah, orang tergantung yang muji kita tergantung yang dia lihat. Bahkan ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat, padahal ada kebaikan dari orang itu. Tapi Allah tahu. Yang terlihat Allah tahu, yang tidak kelihatan Allah juga tahu. Maka tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Dan yang ketiga, sederhana, tidak ada yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Makanya untuk sesuatu yang belum terjadi, jangan stres, jangan takut ya. Saya sering kali ketemu sama teman-teman saya yang barangkali belum nikah, suka bilang gini, gimana ya aku teh nanti nikah teh, gedung pada mahal gitu ya, gimana resepsinya? Saya bilang, kenapa mikirin gedung? Calonnya udah ada apa belum? Belum. Kenapa gedung dipikirin, calonnya belum dipikirin? Atau tenang aja dah, itu mah akan sesuai. Kita nggak tahu, kali aja kita ketemu jodoh yang soleh ya, jodohnya orang kaya, jangan-jangan anaknya orang kaya gitu. Iya,
Jangan-jangan nanti calonnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, kontrakannya banyak, ya. Bapaknya tuh punya, bapaknya tuh punya penyakit lumayan gitu kan, kan kita nggak tahu gitu. Pasti mah nunggu warisan itu. jadi, jadi gimana tuh Ustadz? Tenang, tenang, tenang. Jangan, ini rumus ya. Jangan terlalu khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah masa kini, karena engkau sedang hidup di saat ini, gitu. Banyak orang yang tidak bahagia hidupnya, kenapa? Mikirin masa lalu, padahal sudah terjadi. Mikirin masa depan, padahal belum tentu terjadi. Tapi dia tidak menikmati hari ini. Nah, teman-teman kemarin, ya, tukang ojek pengkolan, udah terjadi kan, udah selesai sinetronnya, alhamdulillah. Mikir ke depan, Ustaz nanti gimana lagi sinetron aku ke depan? Udah tenang aja, biarin Pak Aris aja yang mikirin, kita mah gak usah mikirin, ya. Biarin juragan yang nyiapin skenario-nya, biarin juragan yang nulis karyanya, kita mah tenang aja, nikmati aja hari ini. Disuruh taklim, bikin taklim, gitu dong, ya. Ayo kita bikin live zoom, diajak ngaji. Ini mah tuh udah masih sinetron nggak ada, diajak ngaji hara rese, meni susah kita mah. Makanya gimana Pak Aris bisa ngelihat kita mana nih yang aktif ngaji, kan nggak kelihatan. Kalau gini kan, si ini nih, nanti kalau ada sinetron baru nih judulnya aku akan ajak si ini. Kan bagi Allah mah mudah tuh menggerakkan hati Pak Aris, gampang, ya. Ini nih kayaknya cocok nih. Jadi dan Allah mah maha baik. Allah mah maha baik. Kadang-kadang kebaikan Allah tuh nggak pernah kita bisa cerna, saking baiknya. Karena kalau kebaikan orang bisa kita cerna, ya nggak sih? Kebaikan manusia mah simpel. Kita berbuat baik sama dia, pasti dia baik sama kita. Tapi Allah mah luar biasa. Kadang kita nggak baik aja, Allah masih baik sama kita gitu. Gimana kalau kita baik sama Allah? Luar biasa tuh. Ini kita nih nggak baik aja tuh masih Allah tuh baiknya luar biasa sama kita. Udahlah. Kadang-kadang kita suka nanya apa yang sudah Allah berikan sama kita, tapi kita lupa nanya apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah gitu. Padahal rumusnya, kalau kita udah sibuk mempersembahkan kebaikan untuk Allah, pasti Allah akan membalas dengan banyak kebaikan-kebaikan lain untuk hidup kita. Begitulah kira-kira jawabannya. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini. Iya. Masya Allah. Boleh dong, boleh, apa pertanyaannya, silakan. Ya. Oke. Oke. Boleh. Oke. Memaafkan, tapi kita memutuskan silaturahim gitu ya. Nggak mau komunikasi lagi, nggak mau follow-followan lagi gitu ya. Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Dan itu bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Ya, itu adalah cara kita menyembuhkan luka yang terlalu dalam karena sakit hati yang pernah kita rasakan. Jadi kita tuh lagi luka tuh, dan kita ngerasa kalau ngelihat postingan dia tuh makin luka gitu loh. Apalagi kalau ternyata yang kita lihat tuh dia sudah bersama dengan yang lain. Sakit Ustaz, sakit, makin sakit kan. jadi cara menyembuhkan lukanya itu dengan cara membatasi diri untuk tidak melihat kehidupan dia.
untuk tidak bisa melihat gerak-gerik dia. Walaupun kadang-kadang nggak bisa, karena bayangannya di mana-mana, gitu kan. Kadang-kadang suka begitu ya. Kadang saking dalamnya dia bersama kita suka gitu kan. Karena kemana-mana waktu itu kan makan bareng sama kita. Jadi kalau lihat nasi ingat dia gitu. Kalau ingat lauk ingat dia. Ya, lihat kobokan ingat dia. Karena makannya pakai kobokan terus, jadi kebayangnya dia terus gitu. Aku tuh bingung, sampai nggak tahu jalan pulang karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap lampu merah, hijau, dan kuning kan gitu ya. Setiap lampu merah, hijau, kuning itu menunjukkan bagaimana eratnya kebersamaan aku dengan dia. Karena setiap lampu merah aku terdiam bersamanya di motor itu. Jadi makin berat. Gimana caranya? Jual motornya, ganti mobil. Ya dong, jual motornya, ganti mobil lah. Ya, ganti mobil. Dan gini ya, kadang mohon maaf, ini babnya mungkin bab yang lain ya, tapi menurut saya gini, kadang cara kita melupakan seseorang itu bukan melupakannya, tapi gantikan dengan orang baru yang bisa mengisi ruang kosong di hati kita. Iya, jadi makin kita aku mau ngeblok dia, nggak bisa. Udah, karena sosmed tahu sendiri dong sekarang. Mau diblok, dia bikin akun kedua, dia stalking kita dengan nama yang lain, ya kan? Coba, gimana caranya? Nggak bisa bersembunyi gitu loh. Ya, jadi ya udah, der mantan, maafkan aku yang dulu, udah cukup itu aja gitu. Ya, karena kita nggak mau ngeblok punya dia akunnya, dia bikin lagi. Ini bikin, ya terus gimana gitu? Maka caranya adalah untuk membuatmu lupa kepada seseorang, bukan melupakannya. Tapi carilah orang baru yang bisa mengisi ruang kosong di hatimu setelah ditinggal oleh dia yang pergi meninggalkanmu. Udah itu aja. Iya dong. Makanya saya juga tahu ini yang nanya Clara kan. Saya tahu kan disebutin namanya tuh. Jadi Ustadz, gimana caranya? Ya udah, sama nih. Allah itu begini, baik bersama kita. Kalau ada satu bab kita disakiti, maka di bab yang lain itu kadang-kadang nanti Allah ngirimin orang yang bisa menyakiti, yang bisa mengobati hati kita gitu. Jadi rumusnya gitu, selalu ada yang datang, selalu ada yang pergi, betul? Dan kebahagiaan itu bukan ditentukan karena apa yang datang dan apa yang pergi. Karena yang datang dan pergi akan selalu ada dalam hidup kita. Maka bukan tentang itu. Satu kali Nabi pernah ditinggal oleh orang yang beliau cintai gitu. Apakah beliau sedih? Sedih. Bahkan tahun itu disebut dengan Amul Huzni kan, tahun kesedihan. Tapi Allah mengobati hati Nabi dengan memberangkatkan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan ya. Nabi diajak healing lah kalau bahasa kita. Nabi diajak healing, healing ya. Nabi dikuatkan hatinya, kemudian diajak healing. Kenapa healing itu kan Nabi berangkat dari Haram menuju Aqsa, kemudian diangkat dari Aqsa ke Muntaha gitu. Itu dalam setiap etapa langitnya kan bertemu dengan para nabi sebelumnya kan. Ketemu Nabi Adam, cerita Nabi Adam juga dulu dikasih masalah gitu. Ketemu Nabi Yusuf juga dikasih masalah. Ketemu Nabi Idris kan, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, itu semua dikasih masalah. Allah pengen bilang gini, ya Muhammad, kamu gak sendiri kok gitu loh. Kamu gak sendiri, kamu tuh adalah orang yang aku pilih mendapatkan ujian-ujian ini ya, karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang kuat untuk itu gitu. Maka sekarang ya, untuk kita yang pernah disakiti, ya belajar memaafkan, terus coba healing ya, jalan-jalan lah. Mungkin kita kurang piknik kali, syuting terus kali. Makanya dikasih jeda untuk syuting dulu, biar jalan-jalan dulu gitu. Untuk melapangkan hati, menemukan suasana-suasana baru, sampai kita bisa menemukan kebaikan dalam diri kita. So teman-teman sayang, yang membuatmu sakit bukan karena orang yang menyakitimu, karena kamu tidak berusaha membuka diri untuk orang baru datang dalam hatimu. So bismillah, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, setelah ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Begitu jawaban saya kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, ayo kita lembutkan hati, belajar memaafkan ya.
Karena memaafkan itu adalah sikap yang sangat mulia. Bahkan di antara sikap para nabi itu salah satunya adalah memaafkan. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang bisa memaafkan, walaupun belum bisa melupakan. Apa 4 pahala itu? 1, orang yang memaafkan itu diampuni dosa-dosanya. Jadi saat kita bisa memaafkan, maka di saat yang bersamaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang memaafkan itu dijanjikan surga bagi dirinya. Masya Allah. Teman-teman, nanti akan ada satu surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Dan itu disiapkan untuk siapa? Orang yang bisa memaafkan orang lain. Yang ketiga, orang yang bisa memaafkan itu diberikan ketenangan dalam hidupnya. Tenang hidupnya, tenang. Karena orang yang membenci dan mendengki, dia hanya akan sibuk untuk merawat kebenciannya, sedangkan dia lupa dengan kebahagiaan yang sedang disiapkan bagi dirinya. Dan yang keempat, orang yang bisa memaafkan itu digolongkan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat 4 keistimewaan orang yang bisa memaafkan. 1, diampuni dosanya. 2, dijanjikan surga bagi dirinya. 3, ditenangkan hidupnya. 4, digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan 4 hal itu. Teman-teman sekalian, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kebersamaan kita malam ini diridhoi oleh Allah dan kita semakin berkah, semakin penuh rahmat, dan semakin dibimbing dalam kebaikan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir malam ini. Ya Allah, cintai kami semua yang bersama malam ini. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami dalam taklim malam ini. Ya Allah, ya Rabbana, jika ada di antara kami yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada di antara kami yang banyak salah, ampuni kesalahan kami. Jika ada di antara kami yang buruk masa lalunya, tutup aib-aib kami. Jika ada di antara kami yang tidak terhitung maksiatnya, ya Allah, bantu kami memperbaiki hidup kami dan meninggalkan semua maksiat kami. Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami, ya Allah, sebelum kami kembali kepadamu nanti, ya Rabbal Alamin. Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya, bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Allah, berkahilah kesibukan kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah perkumpulan kami, berkahilah ANP Ta'lim, ANP Amal, berkahilah ANP semua, ya Allah, yang menjadi tempat kami berkumpul bersama malam ini, ya Rabbal Alamin. Allah, jika ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, sungguh tidak ada tempat kami bersandar kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati,
Tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang Kau terima ya Rob. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Seperti ini Engkau satukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan doa-doa kita diperkenankan. Mohon maaf lahir batin jika Ahilman banyak kesalahan. Semua yang benar dari Allah, semua yang salah pasti dari Ahilman yang banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.